kita akan mulai. Kalian review, kita cepat aja review. Untuk yang chapter 11 di buku Kieso adalah tentang korporasi. Sebelumnya pada pertemuan 6 kita udah belajar sampai sini ya. Dan hari ini kita akan fokus ke dividen. Oke, korporasi dia atau lebih, kalau di Indonesia sih biasanya disebut dengan perusahaan ya, korporasi, dan dia lebih cenderung ke PT ya, perusahaan dalam bentuk PT, bukan dalam bentuk firma, CV maupun persekutuan perdata, apalagi perorangan. Jika diklasifikasikan berdasarkan tujuannya ada dua. Yang pertama adalah non-profit dan yang kedua adalah profit. Non-profit contohnya ini Palang Merah Internasional. Kemudian untuk yang profit ada Toyota, Siemens, Sinopec, General Electric, dan macam-macam lagi ya. Kemudian ada juga classifiable ownership, ya, klasifikasi menurut kepemilikannya. Ada yang dimiliki secara privat, ada yang dimiliki secara publik. Artinya publik bisa dimiliki siapa aja, privat hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Nah, ada beberapa karakteristik dari korporasi atau perusahaan ya, ada advantage dan ada disadvantage-nya. Untuk advantage yang pertama adalah legal separate existence. Artinya perusahaan ini bertindak atas kehendaknya sendiri, bukan kehendak ya, atas nama dirinya sendiri, bukan atas nama pemiliknya. Jadi keputusan dalam perusahaan itu berbeda dengan keputusan pemiliknya. Kemudian ada limited liability of shareholder. Jadi hanya shareholder apabila perusahaan mengalami kerugian. Shareholder itu tanggungannya hanya sebatas apa yang mereka investasikan ke perusahaan tersebut. Kemudian transferable ownership right, di mana para shareholder itu bisa memperjualbelikan shares mereka, gitu ya, diperjualbelikan kepada orang lain. Kemudian ada kemampuan untuk mendapatkan capital lebih banyak daripada jenis perusahaan yang lain. Karena kalau jenis perusahaan lain, firma tidak bisa menerbitkan saham, persekutuan perdata, perseorangan tidak bisa menerbitkan saham, CV bisa menerbitkan saham, cuman dia lebih terbatas dibandingkan dengan PT atau perusahaan yang dia lebih mudah untuk mendapatkan capital melalui penerbitan share. Kemudian ada continuous life. Apabila pemiliknya meninggal ya, maka dia akan lanjut terus. Karena nanti kepemilikannya diturunkan kepada ahli warisnya gitu ya. Kemudian ada corporate management, di mana di sini tuh dia menjadi advantage sekaligus menjadi disadvantage. Jadi dia adanya pemisahan antara kepemilikan dan kepengurusan perusahaan gitu ya. Kemudian dia punya aturan tersendiri dari pemerintah, ada aturannya sendiri. Dan terakhir adanya penambahan pajak. Yang pertama adalah penambahan pajak pada tax income. Ya. Tax income untuk perusahaan dan untuk perorangannya sendiri. Kemarin apabila menerima dividen secara cash, maka dia akan terkena pajak berapa kemarin? Yang tulis pajak 23. Pajak final ya, kalau pajak 23 itu dia untuk pajak perusahaan. Jadi kalau perusahaannya menerima dividen, misalnya perusahaan A membeli saham perusahaan B dan diberikan dividen, maka dia mendapat artinya dikenakan PPh 23 gitu ya. Kemudian ini adalah struktur organisasinya. Yang pertama adalah shareholder atau RUPS kalau di bahasa Indonesia kan. Kemudian ada board of director atau BOD biasanya. Kemudian ini adalah kalau di Indonesia BOD diawasi oleh komisaris. Kemudian ada CEO. Ya, CEO ini membawai wakil presiden atau wakil bidang marketing. Kemudian ada wakil bidang keuangan, ada wakil bidang operasional, ada wakil bidang HRD dan seterusnya. Yang di undang-undang yang diwajibkan itu ada ini RUPS, direksi dan komisaris.
Untuk proses pembentukan PT sendiri dimulai dengan membuat akta pendirian PT kepada notaris, kemudian memberikan inbreng. Inbreng itu apa ya? Kalau di bahasa Indonesia kan itu inbreng kayak urunannya gitu loh. Apa yang harta apa yang nantinya akan dijadikan harta PT gitu ya. Yang nantinya oleh pendirinya itu diberikan kepada PT. Bisa berupa uang, bisa berupa tanah, bisa berupa aset lainnya. Kemudian lanjut dari ini dulu. Ketika udah membuat akta pendirian, didaftarkan di Kemenkumham, oleh Kemenkumham diumumkan di Berita Negara. Kemudian ada hak-hak shareholder ya, dia berhak memilih atau mempunyai vote untuk memilih BOD atau Board of Director atau direksi. Dan nanti di akhir periode biasanya direksi ini membuat laporan pertanggungjawaban, bisa akhir periode, bisa akhir tahun, dan shareholder ini berhak mempunyai hak voting untuk menerima ataupun menolak pertanggungjawaban dari direksi. Kemudian shareholder bisa mendapatkan earning atau pendapatan dari dividen yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian ada hak preemptif di mana si shareholder ini ditawari terlebih dahulu apabila perusahaan hendak menerbitkan share. Gitu ya. Misalnya Tuan A memegang saham PT ABC, maka ketika PT ABC hendak menerbitkan share baru, Tuan A ditawari terlebih dahulu. Kemudian ada istilah residual claim, di mana ketika suatu perusahaan dia pilot atau bangkrut, ya hartanya dilikuidasi, digunakan untuk melunasi hutangnya terlebih dahulu. Setelah hutangnya lunas, kewajibannya lunas, sisa dari harta kekayaannya tadi digunakan untuk membayar atau dibagikan kepada shareholder secara proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya. Contoh bentuknya, kemudian ada par, ada no par, ya. Nah ini ya, equity itu namanya macam-macam. Modal dalam perusahaan bisa namanya stockholders equity, bisa shareholder equity, bisa corporate capital. Itu ya. Ini adalah bedanya antara perusahaan atau di dalam artian PT dibandingkan dengan badan usaha biasa. Bisa firma, bisa persekutuan perdata, bisa juga persorangan. Pada korporasi, dia punya share capital pada ininya, equity-nya. Di akun equity-nya ada share capital dan ada retained earning. Sedangkan untuk proprietorship hanya owner's capital saja. Oke, di sini misalnya apabila di akhir tahun gitu ya PT Doral mempunyai 750.000 ordinary share dan net income-nya adalah 122.000, maka pertama adalah closing entry-nya dan kedua adalah equity section-nya. Kita sama-sama tahu bahwa jurnal penutup untuk net income adalah income summary, ya berarti income summary terhadap retained earning, ya. Kemudian pada equity section-nya ada equity berupa share capital ordinary dan retained earning. Kita jumlahkan. Oke, di sini misalnya sebuah perusahaan ya ingin menerbitkan saham. Misalnya PT-A menerbitkan 1.000 saham pada parnya adalah 1 euro. Dan PT-A apabila menerbitkan dalam harga 1 per sahamnya, maka jurnalnya adalah cash pada share capital ordinary. Sedangkan apabila diterbitkan pada harga 5, maka ada selisihnya, yang mana itu disebut sebagai share premium. Ada cash, share capital, dan share premium ordinary. Kemudian share premium ordinary ini menambah nilai equity. Jadi di sini bisa kita lihat
share capital ordinary 2.000 dan ditambah oleh share premiumnya. Kemudian misalnya di sini dengan sama PT ABC gitu ya, menerbitkan 5.000 share dengan 5 dolar, sorry, kalau 5 dolar, 5 euro ya, stated value-nya, dan diterbitkan pada 8 euro. Kalau misalnya ini misalnya ada itunya, di sini apabila ada stated value-nya ya, maka dijualkan pada 8 euro. Apabila ada stated value-nya berupa 5, maka selisihnya ini dianggap sebagai share premium. Tapi apabila tidak ada stated value-nya, maka langsung aja ditulis cash pada share capital ordinary. Nah, korporasi ini juga bisa menerbitkan share untuk membayar jasa yang dia terima maupun untuk membeli non-cash aset gitu ya. Misalnya jasa ini adalah jasa konsultan dan pengacara. Di sini misalnya ada pengacara yang membantu perusahaannya Jordan gitu ya. Mereka memberikan bill sebesar 5.000 untuk servis mereka. Mereka bersedia menerima 4.000 lembar saham, di mana harga sahamnya adalah par value-nya 1 euro itu. Maka untuk mencatatnya kita catat dengan organization expense, share capital ordinary, dan share premium ordinary. Kemudian di sini misalnya ada perusahaan gitu ya, dia menerbitkan 10.000 lembar saham, ya par value-nya adalah 5 dan sedang diperdagangkan pada harga 8 untuk membeli atau untuk membeli lahan, membeli tanah yang dia diiklankan dijual pada harga 90.000 ya. Karena dia diiklankan berarti kan harganya belum tentu 90.000. Ternyata harga deal-dealannya berapa? Deal-dealannya adalah 8 dikalikan 10.000. Maka land 80.000, kemudian share capital ordinary 50.000, dari mana? Dari 5 par yang dikalikan dengan 10.000 ya, dan share premium ordinary. Kemudian misalnya di sini sebuah perusahaan memulai operasinya pada 1 Maret dengan menerbitkan 1 juta lembar saham pada 10 yen harga parnya. Harga ordinary share-nya adalah 12 yen per lembar saham. Kemudian pada 15 Maret ia menerbitkan 50.000 ordinary share untuk jasa itu ya, jasa pengacara. Diketahui tagihannya adalah 600.000 dan kita disuruh untuk membuat jurnalnya. Maka yang pertama adalah pada tanggal 1 Maret ya, di mana dia menerbitkan 1 juta lembar saham, diterbitkan pada harga 12 yen, sedangkan parnya adalah 10, maka cash-nya yang didapat adalah 12.000, share capital ordinary-nya 10.000, dan share premium ordinary-nya 2.000, atau di sini juta ya. Kemudian pada 15 Maret, dia membayar pengacara untuk menyelesaikan perkara pada pengadilan. Bill-nya adalah 600.000 ya, 600.000 dia bayar, organization expense-nya 600.000, share capital ordinary-nya 500.000. Dari mana 500.000? Dari ini, perjanjiannya adalah dia minta dia setuju menerbitkan 50.000, sedangkan harga parnya adalah 10 ya. Jadi 500.000 dengan share premium ordinary 100.000. Berikutnya ada treasury share. Pada dasarnya atau pada intinya, treasury share ini adalah share yang diterbitkan oleh perusahaan, kemudian dibeli lagi oleh perusahaan. Untuk pencatatan daripada share treasury ini menggunakan metode cost.
Artinya, berapapun harga yang digunakan untuk mendapatkan saham tersebut, kita catat apa adanya gitu ya. Misalnya di sini ya, pada 1 Februari 2017, PT ABC dia membeli lagi 4.000 share yang it stock ya, 4.000 share dia yang beredar di pasar dia beli lagi pada harga 80 Hong Kong dollar per share-nya. Maka kita jurnalnya adalah treasury share 320.000, 80 dikalikan 4.000 ya. Kemudian pada cash 320.000. Kemudian penjualan treasury share, jadi udah dibeli sekarang dijual lagi, dia bisa dua. Yang pertama adalah di atas harga belinya, kemudian yang kedua adalah di bawah harga belinya. Di sini di atas harga belinya ya. Dijual lagi pada harga 100 Hong Kong dolar, sedangkan tadi dia beli harganya 80 Hong Kong dolar. Maka kita mendapatkan cash, kemudian treasury share dan share premium treasury. Kemudian menjual lagi 800 treasury share-nya pada harga 70.000 per share. Ya, maka cash share premium treasury. Kenapa di kiri? Karena harga jualnya lebih rendah daripada harga belinya. Share premiumnya di kiri. Kemudian treasury share-nya tetap di kredit. Nah, penting untuk kita membuat ini ya balance chart dari share premium karena share premium ini ada balance-nya. Kita lihat berikutnya. Misalnya pada 1 Desember dia menjual 2.200 sisa lembar sahamnya pada 70 per share. Berarti ketika belinya 80 dijual 70 ada istilahnya ada loss dong ya kan. Nah, loss-nya itu tergerus dari mana? Kalau tadi kan dia tergerusnya dari share premium ya kan. Share premiumnya ada di sisi debit nih. Masalahnya balance-nya adalah 12.000. Kita melakukan cash ya, 70 kali 2.200. Share premium treasury 12.000 ya, dari tadi sisanya 12.000 itu kita masukin aja dan sisanya ditanggung oleh retained earning atau diambilkan dari retained earning dan pada treasury share. Treasury share-nya 176.000 dapat dari mana? Dapat dari 80 dikalikan 2.200. Oke. Misalnya di sini PTA membeli 3.000 share-nya ya pada par value-nya 50 dolar, tapi dia beli dengan harga 180.000 dolar. Maka 180.000 dolar dengan 3.000 jumlah share-nya, kita tahu bahwa cost untuk membeli share treasury ini 60 dolar ya kan, 60 dolar per share-nya. Maka pada 1 Juli transaksinya yang keluar adalah treasury share pada cash. Kemudian ternyata pada 1 November perusahaan menjual 1.000 treasury share-nya pada harga 70. Berarti ada premium ya, ada premium karena selisih 10 ya. Harga jualnya lebih tinggi, maka cash, treasury share dan share premium treasury. Kemudian kita akan masuk ke saham preferen. Mungkin saham preferen ini kita jeda dulu aja. Kita jeda dulu. Setelah ini silahkan relogin lagi ke Zoom yang ini, masih sama. Takutnya nanti bentar lagi waktunya udah habis gitu ya. Untuk sementara aku akhiri sekian.